Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Desmi Purnamasari, mahasiswa program studi ilmu kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Angkatan 2018, peserta program Permata Sakti. Saibumi Ruwajurai, itulah semboyan yang disandang oleh Provinsi Lampung. Semboyan itu juga bermakna identitas asli leluhur masyarakat Lampung, yang berarti satu bumi dua jiwa. Sesuai dengan semboyan Provinsi Lampung, Saibumi Ruwajurai atau satu bumi dua jiwa. Masyarakat di Provinsi Lampung dibagi dalam dua suku, yaitu suku Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Meskipun sama-sama menjadi masyarakat asli, namun kedua suku ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dalam bahasa maupun tata cara adat istiadatnya. Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebaran suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku Saibatin. Hanya ada satu raja dalam setiap generasi kepemimpinannya. Budaya suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti pada suku Pepadun, tidak ada acara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam pernikahan adat Saibatin, terdapat beberapa prosesi yang harus dilewati. Tahap pertama adalah perkenalan dan area jumpa. Ruang tersebut dinamakan manjau. Pengertian manjau merupakan cara berjumpa atau berkunjung ke rumah perawan yang telah dikenal dalam rangka menjalin pertalian untuk berumah tangga. Tipe manjau ada dua macam, yaitu manjau di atas yang dilakukan di ruang tamu dan manjau di bawah yang dilakukan di dapur rumah. Tahap kedua adalah melamar atau nyakako kicean. Sesudah kata sepakat antara pemuda dan gadis kepelaminan yang disampaikan lewat paman atau bibinya pada kedua orang tua mereka, sehingga keluarga laki-laki mengutus 2 atau 3 orang keluarga dekat ke rumah gadis. Untuk kunjungan pertama, tujuan utusan yaitu menanyakan apakah benar-benar di antara pemuda dan gadis mereka telah menjalin interaksi dan sejauh mana interaksi di antara mereka itu. Maksud kedua utusan tersebut adalah untuk mengamati atau nindai seperti apa tabiat gadis calon yang akan menjadi menantunya. Sedangkan maksud ketiga mengamati status keluarga
atau keturunan ekonomi dan agama. Sesudah kunjungan kedua dari pihak belia, masih banyak kunjungan lagi untuk menguatkan proses lamaran pihak muda pada pihak perawan, dan untuk memenuhi beraneka ragam persyaratan yang diminta oleh pihak gadis. Contohnya adalah masalah penentuan jojoh dan mas kawin. Jojoh yaitu permintaan jaminan orang tua wanita terhadap keluarga dan kerabat laki-laki. Sedangkan mas kawin adalah permintaan wanita pada pengantin laki-laki. Jikalau keluarga wanita tidak setuju dengan calon pengantin laki-laki, maka ditolak dengan cara halus dengan trik meminta jojoh atau mas kawin itu melebihi kapasitas kemampuan laki-laki. Keadaan seperti ini kadangkala menyebabkan adanya perundingan tarik ulur hingga berbulan-bulan. Jika kejadian seperti ini tak menemukan solusi, tidak jarang berjalan kesepakatan antara bujang dan gadis untuk kawin lari atau mitudau. Mitudau atau kawin lari biasanya adalah kesepakatan antara gadis dan pemuda itu sendiri. Namun ada juga yang berdasarkan kehendak orang tua pemuda dan disetujui oleh gadis. Ada pula yang berdasarkan kehendak laki-laki itu sendiri. Tahap ketiga dalam prosesi pernikahan adat Saibatin adalah nayuh. Nayuh merupakan adat kebiasaan masyarakat Lampung Saibatin dalam merayakan acara pernikahan, di mana dalam perayaan tersebut sering dilaksanakan kebiasaan ngantak bakul dan betetikolan. Semua prosesi dan kegiatan dilaksanakan hanya untuk menyambut acara pada hari H, yaitu prosesi pernikahan yang ditandai dengan arak-arakan lapah adat.